Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya dalam kegiatan sharing session bersama Profesor RCI oleh Relawan Jurnal Indonesia. Yang terhormat Dr. Utama Anandita selaku Supervisor RCI pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh pengelola jurnal serta sharing session pada sesi kali ini serta seluruh rekan-rekan yang berbahagia. Pada edisi ke-17 tahun 2026 ini kita mengambil tema tentang bagaimana meningkatkan kualitas artikel ilmiah ya agar layak publikasi internasional. Nah, kita akan mulai pada substansinya. Pada edisi kali ini kita akan ke substansi. Ya, Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bergabung di acara ini dengan sehat walafiat. Kegiatan sharing session ini adalah program rutin setiap bulan oleh Divisi Supervisi Jurnal, yang tujuannya untuk berdiskusi langsung dengan para supervisor RCI seputaran pengelolaan web jurnal atau WJS. Ya, adapun durasi waktu untuk sharing session ini kurang lebih 1 hingga 1,5 jam ke depan. eh Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, udah cukup. Baik, selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi. Nah, nantinya apabila ada pertanyaan, boleh untuk di kolom chatting. Nanti kita akan bantu untuk sampaikan atau nanti kita call di Zoom ini. Kepada Bapak Dr. Utama Alandita kami, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Ini Pak Awang yang selalu menjadi penjaga gawang ya, Supervisor RCI sudah memberi kesempatan ya hari ini kita sharing ya, Bapak Ibu. Mungkin berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama-sama dan berdiskusi nanti ya terkait dengan artikel ilmiah. Terutama ini kan banyakkan dari pengelola nih, pengelola jurnal yang mungkin juga sebagian doinya juga terbantu oleh RCI atau yang lain ya. Oke. Mungkin sedikit ya Bapak Ibu, kita nanti berdiskusi terkait dengan kualitas naskah. Mungkin minggu-minggu sebelumnya sudah terkait dengan manajemen, terkait dengan bagaimana mengelola RCS dengan baik. Kalau Bapak Ibu sebagai editor yang mengikuti supervisi sharing sessionnya, nah hari ini kita fokus ke arah kualitas ya. Tapi ini juga tidak harus sebagai jurnal ya, mungkin ada juga Bapak Ibu yang ingin menulis atau melakukan penelitian dan mempublikasikan papernya di jurnal internasional maupun jurnal nasional yang bereputasi, tentu saja setidaknya harus sudah paham ya yang terkait dengan apa saja yang diinginkan ya, saya katakan diinginkan oleh editor supaya artikel kita bisa diterima. Seringkali itu dengan data yang sama tetapi tampilan artikel yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda itu bisa menentukan ya apakah artikel ini nanti bisa diterima atau bahkan ditolak atau perlu revisi dan seterusnya. Oke, untuk pertama mungkin kalau CV mungkin beberapa sudah kenal ya dengan saya dari UNESA ya Bapak Ibu, nanti bisa dipanggil Pak Alan di sini. Jadi saya di Surabaya, monggo kalau yang ada di Surabaya bisa mampir ya. Ada juga email atau WA yang bisa dihubungi nanti kalau perlu kita diskusi atau kolaborasi penelitian, ya dipersilakan ya. Oke, sedikit saja. Kemudian organisasi saya juga termasuk dari RCI, ya, dari Jawa Timur. Kemudian juga kebetulan di sini juga diminta di supervisor RCI dan juga kalau di tim LSP-nya saya juga diminta membantu untuk sebagai asesor kompetensi ya, untuk terkait dengan pengelolaan jurnal ilmiah LSP PIE di situ.
Untuk materi silahkan nanti saya juga akan membagikan di kolom chat nanti setelah selesai presentasi. Bisa di scan QR code ini ataupun juga ada di link ini ya Bapak Ibu silahkan nanti yang perlu nanti kita diskusi atau yang lain. Nah, mungkin nanti akan lebih banyak diskusinya saja ya karena materi seperti ini saya yakin juga sudah banyak yang paham. Tinggal kita bagaimana mempraktekannya. Terutama mungkin kalau sebagai editor bagaimana kita memilih artikel-artikel mana yang berpotensi untuk bisa kita terbitkan dan tentu saja harapannya kan bisa berdampak ya artikelnya. Oke. Ya, zaman dulu kita sudah tahu ya seringkali istilah ini muncul publish or perish di mana setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita risetkan itu ya harapannya itu saja tidak hanya eh, dibuang begitu saja tetapi dipublish ya. Tetapi semakin lama tuntutan itu semakin tinggi ya Bapak Ibu. Yang awalnya sekarang jurnal biasa saja pokoknya terbit, kemudian sudah diminta mulai ke jurnal nasional akreditasi, bahkan sekarang diminta ke jurnal internasional ya, Index Scopus misalkan. Dan sekarang bahkan kalau kita lihat di kenaikan kepangkatan yang terbaru itu, yang profesor itu kan bahkan sudah diminta harus Q2 dan seterusnya ya. Jadi semakin tinggi tuntutan dari publikasi kita. Dan juga ada banyak aturan ya Bapak Ibu, ini aturan baru Arjuna yang saya ambil dari slide-nya yang sudah beredar di mana-mana ya. Ya terkait dengan bagaimana nanti tata kelola Arjuna juga berubah ya Bapak Ibu. Misalkan di sini ya ada perubahan ya indeks Scopus. Kalau indeks Scopus itu otomatis akreditasinya Sinta satu, sekarang tidak ya. Jadi antara Scopus dengan Arjuna sudah pisah, nanti bisa jadi secara Scopus Q1 tapi secara Arjuna mungkin Sinta 2 dan seterusnya. Itu masih sangat peluang. Kemudian di sini periodenya eh, rencananya akan dinaikkan ya awalnya 2 tahun menjadi 3 tahun dalam artian apa? Jadi jurnal yang baru terbit itu harus nunggu 3 tahun dulu. Nah ini kan banyak hal-hal seperti ini perubahan peraturan seperti ini ya yang menuntut sebenarnya ke arah kualitas. Jadi kalau dulu arahnya kuantitas, sekarang ke arah kualitas. Dapat dari mana Pak kaunya ke kualitas? Karena ke depan kalau memang ini jadi diterapkan itu ya Sinta hanya 4 kan kategorinya dan ada passing grade minimum. Jadi 60 di situ ya. 60 itu baru bisa terakreditasi. Dan ada juga penilaian manajemen substansinya juga lebih banyak berbobot ke substansi. Jadi Bapak Ibu selain kalau sebagai editor ya juga harus tahu bagaimana sih substansi artikel yang baik ya, yang layak ya dipublikasikan di jurnal kita. Sebagai penulis juga sama ya Bapak Ibu, kalau kita ingin naskahnya diterima, tentu saja harus mengikuti apa yang diminta oleh editor ya dalam jurnal tersebut. Jadi sebenarnya kita juga bisa lihat ya bagaimana kriteria substansi itu bisa kita lihat dari Arjuna ini juga. Yang dimaksud substansi itu bagaimana dari judul, bagaimana judulnya nanti ya. Kemudian dari abstrak, abstraknya bagaimana, kata kuncinya. Kemudian yang susah ini ya Bapak Ibu, kepioniran atau kontribusi, kebaruan ya, atau analisis kesenjangan ini di pendahuluan. Kemudian analisis dan sintesis, kemudian ada penyimpulan, kemudian nisbah perbandingan sumber acuan ya, yang primer dengan yang non primer atau sekunder atau tersier. Jadi harus banyak dari artikel ilmiah, kemudian kemutakhiran ya. Kemarin sering banyak yang tanya, Pak, mutakhir itu berapa tahun? Nah, itu tergantung bidang masing-masing. Bahkan kalau kita bicara di bidang IT itu 2 tahun itu sudah lebih dari 2 tahun sudah dianggap tidak lagi mutakhir, sudah kuno. Karena kan perkembangan IT itu sangat pesat. Beda dengan bidang ilmu yang lain, misalkan kalau sains itu biasanya 5 tahun ya. Kalau sosial sains itu biasanya 10 tahun dan seterusnya. Tuh. Kemudian cakupan keilmuan bagaimana? Dan nanti kalau Bapak Ibu sebagai editor ini juga penting. Gaya penyuntingan, PDF artikelnya bagaimana, nama, afiliasi penulisnya apakah konsisten atau tidak, ya kemudian sistematikanya ya bagaimana. Itu perlu dikaji nanti ya secara mendalam. Instrumen pendukung ada gambar, ada tabel, ada grafik dan seterusnya, termasuk pengajuan ini ya sistem konsistensi dari sistem sitasi dan daftar pustaka. Kemudian istilah dan kualitas kebahasaan. Yang terakhir adalah format dan mutu penyuntingan serta gaya selingkuh. Nah, jadi kita sebagai editor harus bisa menyeleksi seperti ini dan nanti kalau kita sebagai penulis itu juga sama, Bapak Ibu. Ketika menulis artikel di jurnal yang eh, bereputasi ataupun nasional terakreditasi tentu saja
kita harus tahu ya naskah yang baik yang diminta oleh editor itu yang seperti apa. Jadi secara umum memang kalau kita tahu bagaimana kalau kita sebagai editor ya editor itu harus tahu ya bagaimana naskah itu yang baik. Dan kalau enaknya jadi editor itu seharusnya kalau editor yang baik itu dia pasti menjadi penulis yang baik. Ya, situ. Nah, bagaimana kita memperoleh data? Tentu saja dari hasil riset, dari hasil penelitian, dari laporan penelitian. Nah, tapi bagaimana kita menulis dari data yang sudah ada, mungkin dari skripsi, dari tesis, atau laporan penelitian, kita ubah menjadi paper, jadi naskah yang berkualitas. Secara umum ada 4 tipe data ya Bapak Ibu di sini, data mentah yang belum dianalisis tentunya ya. Kemudian data yang sudah dikurasi, kemudian data yang sudah terpublikasi dan metadata. Dari data mentah ini tentu saja nanti kita kurasi, kita analisis, kita kaji secara mendalam, nah nanti baru kita bisa publikasikan dalam bentuk paper. Dan ini harus kita bedakan ya Bapak Ibu, apa itu paper, apa itu laporan penelitian. Jadi kalau memang laporan penelitian itu kan memang tujuannya mengarah ke pertanggungjawaban penelitian. Beda dengan riset paper ya, tujuannya ke publikasi ilmiah. Jadi isinya sangat berbeda. Kalau laporan itu fokus di proses, hasil, dokumentasi, mungkin ya bukti penelitian dan seterusnya. Tapi kalau riset paper fokusnya di sini Bapak Ibu, temuan utama dan kontribusinya apa. Ini yang menjadi hal yang sangat penting kalau Bapak Ibu nulis paper, temuan utamanya sudah jelas, ada kontribusi ilmiah, itu mau nulis di jurnal manapun itu, insya Allah akan lebih mudah diterima. Kemudian di sini gaya selingkungnya di sini kalau laporan itu harus detail, harus deskriptif, menjelaskan, menceritakan dan administratif. Tapi kalau di paper ini beda ya Bapak Ibu harus ringkas seringkas mungkin. Kita tahu paper-paper itu kan ya hanya 5 sampai 10, 15, mungkin 20 halaman. Paling lama, paling banyak paling 20, 25, mungkin 30 halaman. Sudah beda dengan laporan penelitian. Walaupun sekarang kan kita sudah melihat tren ya Bapak Ibu untuk proposal dan laporan dari DPPM, kemudian juga dari LPPM masing-masing itu kan sudah mulai ringkas ya Bapak Ibu. Dibandingkan dulu, kalau dulu tuh tebal-tebal laporannya. Tuh. Dan kata kuncinya di sini fokus dan argumentatif ya. Jadi harus juga ditulis dengan struktur kalimat yang ilmiah, yang argumentatif di sini. Ya. Kemudian berikutnya strukturnya di sini ya. Kalau laporan mengikuti lembaga pemberi dana tentunya, tapi kalau riset paper adalah mengikuti format jurnal yang satu jurnal dengan jurnal lain itu memiliki format berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu kalau mau ingin keterima di jurnal A ya harus mengikuti formatnya jurnal A. Jangan dibandingkan dengan jurnal B dan seterusnya. Contoh misalkan, kita bicara diskusi ya hasil dan pembahasan. Ada di jurnal A itu hasil pembahasan jadi satu, tidak boleh dipisah dan seterusnya. Ada yang diminta satu bab sendiri hasil, satu bab lagi sendiri diskusi. Nah, itu ya kita harus mengikuti apa yang ada ya, gaya selingkung dari jurnal yang kita tuju supaya potensi diterimanya lebih banyak gitu ya. Kemudian panjangnya itu tadi sudah pembaca ya, komunitas akademik ini penting. Jadi yang kita sudah mengasumsikan bahwa pembaca itu sudah tahu ya, sudah memiliki background akademik tertentu untuk membaca artikel kita. Kemudian selanjutnya penilaiannya peer review ya, ini sangat penting. Jadi tentu saja paper yang Bapak Ibu sudah submit di jurnal itu akan diberikan ke ahli-ahli yang lain ya Bapak Ibu yang sebidang. Nanti akan diberi telaah, diberi masukan dan seterusnya. Oke. Prinsipnya di sini Bapak Ibu nggih, harus akurat ya, tepat, kemudian brevity ya, jadi harus ringkas dan harus clarity, harus jelas. Jadi kata kuncinya di sini kalau kita menulis artikel ilmiah dibandingkan dengan kalau kita menulis laporan skripsi, tugas akhir ataupun laporan penelitian. Ada dua sistem ya Bapak Ibu kalau kita bicara di artikel ilmiah ada sistem IMRED, Introduction, Method, Result, and Discussion. Ada yang non-IMRED, jadi langsung introduction, langsung hasilnya apa, dan terakhir conclusion. Tentu saja sama ini Bapak Ibu. Ya. Setiap bidang dia mempunyai karakteristik dan ciri khas tersendiri. Misalkan yang saya pernah tahu itu di fisika material itu metodenya itu diganti materials and procedure ya kalau nggak salah. Nah, ada seperti itu. Ada juga di yang sisi bidang yang lain tadi. Karena
Yang agama itu setelah introduction langsung pembahasan ada saya pernah tahu. Jadi sekali lagi mengikuti gaya selingkung jurnal yang Bapak Ibu akan tuju, ya. Oke. Nah, artikel apa yang tidak layak untuk publikasi? Yang pertama tidak ada aspek ilmiahnya, Bapak Ibu. Oke. Jadi jangan dipaksa artikel tidak ada aspek ilmiahnya, tidak ada aspek-aspek saintifiknya, di submit ya pasti nanti akan ditolak. Kemudian yang kedua adalah artikel yang tidak ada novelty atau kebaruan atau originalitas. Makanya nanti biasanya tinjauan pertama yang akan dibaca oleh editor itu adalah pendahuluan ya. Karena di situ Bapak Ibu di pendahuluan harus bisa menjelaskan apa kebaruan dari artikel Bapak Ibu yang akan diterbitkan itu dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Atau ini laporan penelitian atau artikel yang sudah basi, sudah usang. Misalkan sekarang ada yang membahas tentang COVID misalkan ya, pembelajaran COVID misalkan kalau saya kan dari pendidikan ya sudah terlambat, sudah pasti akan banyak ditolak. Jadi tren-tren kadang-kadang tren-tren seperti itu juga penting untuk kita kaji. Atau plagiat ya, Bapak Ibu ini penting. Plagiarisme karena kan kita tahu ya Indonesia itu termasuk beberapa kampus besar itu masuk dari indeks etika yang akademik yang bermasalah itu ya. Jadi jangan sampai kita juga terkena di situ. Atau kesimpulannya tidak benar ya atau tidak tepat itu juga hati. Zaman COVID kita tahu ya ada banyak artikel setelah COVID itu banyak yang di-retract ya karena simpulannya bermasalah di situ. Oke. Nah, dari data yang kita peroleh tadi ya Bapak Ibu dengan beberapa banyak jenis seperti ini ada yang data kualitatif, ada kuantitatif, ada kualitatif ada nominal, ordinal, kalau kuantitatif ada diskrit, ada continuous. Nah, nanti kita bagaimana mengolahnya dan menyajikannya dalam bentuk artikel ilmiah yang menarik. Itu kan harapan. Ya. Tipe-tipenya banyak di sini. Ada yang dalam bentuk analitik, ada yang bentuk argumentatif, ada dalam bentuk report eksperimen ya, eksperimental, atau case study juga ada. Kemudian ada dalam bentuk survei, ada dalam bentuk literatur review bisa, atau komparatif membandingkan satu dengan yang lain. Kemudian kualitatif, kuantitatif, ya banyak ya Bapak Ibu. Nah, nanti bagaimana kita melihat data apa yang kita dapatkan, kemudian kita laporkan sesuai dengan jenis-jenis paper yang ada. Bahkan sekarang ada yang model tren terbaru itu letter for editor itu seringkali sekarang mulai tren ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai peneliti atau pakar mengomentari artikel yang terbit di jurnal tersebut. Ya. Kemudian kalau sudah diberi komentar itu biasanya cuma satu halaman Bapak Ibu dikritisi secara mendalam, nanti kita submit ke editornya. Dan itu bisa terindeks Scopus, letter for editor namanya nanti. Jadi beberapa bisa kita diskusikan. Oke, bagaimana kita menentukan fokusnya ya? Nah, seringkali kita ketika mungkin ada adik mahasiswa ya mengubah dari skripsi kemudian diubah ke artikel itu karena skripsi memang kan panjang dan komprehensif, akhirnya semuanya dimasukkan di situ. Padahal satu paper itu harapannya hanya menjawab satu fokus saja. Jadi satu skripsi itu bisa dipecah menjadi beberapa artikel. Tentu saja nanti harus sesuai ya kecukupan datanya. Jadi data-data yang banyak tadi kita fokuskan ke satu fokus penelitian saja yang bisa kita terbitkan, kita submitkan di jurnal. Gitu. Jadi satu skripsi itu bisa beberapa paper bisa dipecah. Oke. Kemudian kita ke rumusan masalah ya. Dari rumusan masalah yang ada di eh, secara umum ya. Kemudian kita ubah menjadi pertanyaan penelitian, research question. Contohnya ini contohnya di bidang pendidikan ya Bapak Ibu nanti kalau ada yang murni silahkan kita bisa diskusi. Misalkan masalah umumnya siswa sulit memahami fisika. Nah, dari situ kita bisa ubah ke pertanyaan penelitian yang tajam, apa kesulitan utama siswa dalam memahami konsep gaya? Itu bisa jadi satu paper. Misalkan ada miskonsepsi di situ, di dalamnya, bagaimana pemahamannya, apa ada yang salah, dan seterusnya. Itu bisa kita kaji. Ya. Misalkan contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya mencari ya cerita yang bersifat ilmiah. Ya, bisa jadi yang pertama dari apa masalahnya, apa datanya, apa temuannya, apa kontribusinya. Dimulai dari masalah ya. Apa masalah yang ingin diselesaikan?
Selanjutnya data, data apa yang digunakan untuk membuktikan masalah tadi. Nah, kecukupan data itu nanti tergantung dari masalah apa yang akan dikaji. Kemudian temuan, apa hasil penting dari data ini? Ya, dari hasil dari analisis sudah selesai. Nah, temuannya apa yang paling penting? Itu yang di-highlight, itu yang didiskusikan secara mendalam. Dimaknai di sini, makanya apa arti dari temuan tersebut. Nah, dari situ nanti ada kebaruan, ada kontribusinya penelitian ini bagi bidang keilmuan kita masing-masing. Oke. Selanjutnya novelty, kebaharuan ya. Pak, novelty ini banyak bisa dalam bentuk konteks, metode, data, sudut pandang bahkan atau temuannya baru. Di konteks misalkan ya awalnya eh, melakukan pembelajaran di satu budaya tertentu ya pakai etnofisika nanti bisa diubah ke budaya yang lain dengan metode yang sama misalkan. Atau metodenya berubah. Misalkan awalnya pakai metode pembelajaran PBL kemudian diganti lagi jadi PJBL atau yang lain bisa. Atau yang baru sekarang ini yang sedang ngetren kalau di kampus kami itu misalkan melakukan analisis instrumen menggunakan ras analisis. Itu kan masih baru. Mungkin ya baru di bawah 5 tahun terakhir ya, mungkin 10 tahun terakhir. Nah ini sudah mulai diterapkan. Itu kan, jadi kadang-kadang subjeknya sama tapi metode yang digunakan berbeda baru gitu. Atau datanya yang berbeda ya, bisa lebih kaya, lebih berbeda. Atau perspektif sudut pandangnya. Jadi bisa jadi datanya sama, metodenya sama dan seterusnya, tapi kita menarik sudut pandang yang berbeda di situ. Bisa jadi satu novelty yang baru. Atau temuan ya. Jadi tidak harus semuanya benar-benar baru, tapi kita bisa memodifikasi cara yang lama, kemudian sehingga ada yang baru di situ, atau ya kalau memang bisa ya menemukan hal yang baru tentunya ya. Oke. Kemudian kalau kontribusi ini banyak ya, Bapak Ibu bisa secara teori, secara metodologi, secara praktis atau secara kebijakan. Ini yang penting berikutnya ya, bagaimana kita memperkuat artikel kita, hasil report kita, artikel penelitian kita itu ke arah kontribusinya nanti ya di bidang penelitian apa. Jadi bisa jadi dari secara teoritis bagaimana, secara metodologis gimana, apakah ada cara atau metode baru, teknik analisis yang lebih baru misalkan. Lalu secara praktis manfaatnya di masyarakat misalkan, atau kebijakan. Oke, berikutnya ini terkait dengan artikelnya ya, kita sudah mulai ke strukturnya, ada IMRAD ya, Introduction Method, Result and Discussion. Sistematikanya ya secara umum seperti ini Bapak Ibu, mulai dari judul, kemudian ke pengarangan atau authorship, kemudian abstrak, ada kata kunci baru, teksnya ya. Ada introduction, method, result, discussion, conclusion. Lalu setelah itu ada acknowledgement, ada reference, dan lain-lain. Kalau non imrat bedanya di main text tadi ya. Kalau yang main text ini atau di bodinya itu ada imrat. Kalau yang ini ya langsung, langsung introduction, main body, langsung conclusion. Kita mulai dari judul ya. Nah, judul ini iklan ya Bapak Ibu. Jadi harus menarik. Karena orang pertama kali mencari, biasanya mencari di judul. Editor pertama kali membaca tentu membaca dari judul. Jadi judul itu tidak harus sama dengan skripsi, sama tidak harus sama dengan judul laporan penelitian yang dilakukan. Itu di highlight temuan yang paling penting yang menarik yang ada di judul, yang ada di artikel kita atau di penelitian kita itu bisa di highlight menjadi judul. Karena yang pertama kali ya kata kunci untuk melakukan pencarian. Sehingga memang ini harus sangat menarik, harus sangat jelas gitu ya terkait dengan judul. Kemudian kalau nama penulis ini saya rasa sudah paham semua ya, jadi tidak boleh pakai gelar, tidak perlu pakai status, misalkan ya dosen, prodi apa-apa dan seterusnya tidak perlu ya. Mahasiswa S1 dan seterusnya tidak perlu ya, langsung aja nama afiliasinya, prodinya. Kemudian yang paling penting ini last name ya harus ada. Seringkali saya melihat ya mungkin mahasiswa ya, karena kita kan tidak familiar ya pakai last name sehingga submit di jurnal saya itu ya nama belakangnya singkatan malahan. Nah, itu tolong
dihindari hal-hal seperti itu. Ya. Selanjutnya abstrak. Abstrak ada beberapa komponen yang penting di sini ya, mulai dari latar belakang, singkat ya, mungkin terkait dengan masalah, kemudian tujuan dari penelitian, kemudian metode singkat, selanjutnya hasil atau temuan ya, yang paling menarik, kemudian simpulan, dan terakhir dampak ya. Kata kuncinya harus di situ. Dan ini harus berdiri sendiri ya, diusahakan tidak boleh ada rujukan ke gambar, tabel, ataupun reference. Walaupun sekarang abstrak-abstrak yang model baru itu sudah mulai bervariasi ya Bapak Ibu. Ada istilahnya graphical abstrak, jadi abstraknya pakai gambar. Ada, itu kan tergantung jurnalnya. Ada yang abstraknya pakai rumus, pakai citasi, ya silakan. Tapi sekali lagi kita ngikuti gaya selingkuh jurnalnya. Kalau jurnalnya tidak mengadakan seperti itu, ya jangan kita paksa ada. Jadi takutnya ditolak. Ya. Oke. Kemudian batas jumlah kata itu tergantung jurnal ya. Ada yang 200 kata, ada yang maksimum 250 kata, ada yang 300 ya silakan. Itu kan tergantung dari jurnal mas. Ini contohnya ya. Contohnya di bidang pendidikan misalkan ya. Jadi itu reflective thinking is a critical cognitive process that bla bla bla. Ini kan pendahuluannya ya, pengenalan. Baru setelah itu tujuan. Tujuannya apa? Kemudian setelah itu metodenya dia pakai kualitatif case study. Kalau setelah itu hasil, the result indicate that bla 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 bla. Kemudian setelah itu apa namanya? Kesimpulan di sini. This finding show that bla 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 bla. Kesimpulan dan sekarang sudah diminta dampak ya. Jadi this study contributes dan seterusnya. Nah, kalau kita sebagai editor biasanya saya itu tidak akan membaca semuanya ya Bapak Ibu kan paper yang masuk banyak. Jadi kita lihat kata kuncinya ada aim, oke, ada tujuan, ada metode, ada ya istilahnya seperti itu ya kita oh ada. Jadi kita kadang sering kali untuk screening awal naskah pertama kali masuk itu kita lihat kata kunci aja. Oh ada, selesai. Karena tidak mungkin kita langsung membaca semuanya ya. Jadi kita melakukan screening-screening seperti itu yang penting. Makanya usahakan komponennya lengkap. Kemarin jurnal kami ada yang ditolak Scopus karena dikatakan ke abstraknya kurang jelas. Bisa jadi komponen-komponen yang di abstrak ini tidak lengkap. Saya baca contoh artikel yang sudah terbit ya memang ada yang belum lengkap. Jadi kadang-kadang efeknya sampai ke sana, Bapak Ibu. Selanjutnya kata kunci di sini ya. Kata kunci ini kalau dulu itu digunakan di kata pencarian ya. Walaupun saya yakin sekarang sudah jarang ya yang mencari pakai Google ya. Mencari pakai AI sekarang ChatGPT, Perplexity, Cloud dan seterusnya. Tapi masih digunakan ya kata kunci di sini. Oke, berikutnya pendahuluan ya. Komponennya ada tiga saja sebenarnya di pendahuluan. Yang paling penting, state of the art, gap analysis, dan tujuan penelitian. Nah, kalau kita melihat sebagai editor ya gampang Bapak Ibu. State of the art kita lihat saja citasi. Ada nggak citasinya di pendahuluan? Nggak ada. Oh ya sudah, berarti state of the art-nya kurang. Berarti artikel ini masih kurang. Kemudian gap analysis, ada nggak yang menyatakan ya misalkan ya perbedaannya ya antara satu penelitian yang sudah ada dengan artikel kita. Kalau memang nggak ada ya berarti kan novelty-nya kurang di situ. Gap analysis nanti mencerminkan novel. Baru yang terakhir tujuannya. Oke, set of the art di sini ya, penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian, saya selalu beri contoh itu tempe ya. Waktu itu kalau kita ingin melakukan penelitian tempe misalkan, maka kita harus membaca dulu kan penelitian-penelitian tempe yang sudah ada itu apa saja. Dari situ kalau sudah ketemu tempe dari ragi berapa hari, dari kedelai, dari jagung dan seterusnya misalkan, dari yang sudah ada itu, nah kita ingin melakukan penelitian, kita ingin membuat tempe dari jagung misalkan ya Pak Ibu. Nah, kemudian dari situ itulah gap analisis kita. Jadi dari penelitian-penelitian yang sudah ada itu saya penelitiannya. Kemudian nah, akan tetapi penelitian tempe dari jagung itu belum ada atau masih belum banyak dilakukan. Nah, itu adalah gap analisisnya. Baru nanti diakhiri sebagai tujuan. Jadi sebenarnya mudah untuk menulis pendahuluan ya Bapak Ibu. Tidak harus semuluk-muluk ketika menulis skripsi. Kalau skripsi kan harus panjang lebar ya Bapak Ibu. Harus sangat fundamental dan mendasar. Kalau di sini
harus to the point langsung. eh, Mungkin oke ada satu paragraf pendahuluannya, kemudian nanti ada set of the art gitu ya, yang terkait dengan itu, baru nanti diakhiri dengan tujuan. Dan mengupasnya itu, mengupas penelitian yang relevan itu jangan tiap paper ya Bapak Ibu, tapi temuannya, temuan-temuan yang penting itu apa di situ. Makanya kalau kita sebagai editor tuh gampang pendahuluan, oh nggak ada citasinya, ya sudah, itu otomatis kita reject, Bapak Ibu. Terutama kalau sudah jurnal-jurnal yang ya Sinta 3, Sinta 2. Nah, untuk menghindari itu kita sebagai penulis ya harusnya mengikuti kan. Ini bisa ya, pertanyaan yang bisa memandu, apakah penelitian itu sudah ada ya sebelumnya, ada yang mirip, nah itu ke state of the art. Apa yang paling baik penelitian yang sudah beres misalkan, atau ada yang lebih lemah di situ. Kalau ada yang masih lemah, yang belum ada itu yang sebagai gap analisis kita. Nah, kita ingin menyelesaikan yang mana? Ya, kata kuncinya di situ. Biasanya untuk gap analisis itu pakai kata kunci pertentangan, misalkan however, remain unclear, a little a little research dan seterusnya. Oke, ya. Nah, karena di sini terkait dengan penelitian yang relevan, maka citasinya juga dari artikel, karena kan penelitian yang relevan set of the art di situ. Jadi hindari menggunakan buku ya. Contoh misalkan di sini ya. Jadi di sini ini contoh yang fisika ya Bapak Ibu, fisika murni. Jadi banyak ya penelitian perhitungan eh, fisika kuantum sih ya. Kuantum menggunakan metode, ada yang metode apa ini Monte Carlo ini ya 17 sampai 20 referensinya, ada 4 integral Monte Carlo 21 dan seterusnya. Akan tetapi nah ini adalah gap analisisnya. Ini yang melihat oh ada kebaruan di situ. Misalkan Masih dan Walker tidak mempelajari tentang ini. Nah, di artikel ini kita akan menganalisis tentang apa. Dari situ sudah kelihatan, oh ini kebaruan dari artikel kita. Ya, contoh yang lain. Studi sebelumnya sudah fokus ke apa, nah, tapi belum banyak yang mengkaji. Terus apa yang akan kita lakukan? Baru tujuan juga bisa sebagai gap analisisnya. Oke. Kalau tujuan ya kita fokus ke tujuannya ya Bapak Ibu. Ini saya rasa mudah. Berikutnya metode. Mungkin saya agak cepat nanti biar lebih enak banyak diskusinya. Intinya dari metode adalah harus sejelas mungkin sehingga penelitian itu bisa direplikasi, bisa diulangi oleh penelitian lain untuk konfirmasi atau untuk memperdalam penelitian dan yang lain. Makanya sih saya biasanya pakai ini aja ya, partisipan atau objek ya, desain, measure, prosedur, dan analisis. Tapi intinya tadi, sedetail mungkin, sedemikian hingga peneliti lain bisa mereplikasi, bisa konfirmasi, atau memperdalam penelitian yang sudah kita lakukan. Dan ingat, ini kita tulis untuk masyarakat akademik. Jadi hal-hal yang sudah umum nggak usah ditulis. Contoh rumus presentase. Itu masih ada yang nulis skor yang diperoleh dibagi skor maksimum kali 100%. Semua orang sudah tahu. Semua orang apa masyarakat akademik tahu presentasi itu seperti itu. Nggak usah ditulis. Contohnya misalkan di sini ya, bahan kimia, bahan-bahan yang sudah umum ya. Sekali lagi memang kan targetnya adalah masyarakat akademik bukan masyarakat umum. Kan kadang-kadang saya misalkan membaca paper dengan bidang lain ya kadang-kadang saya juga nggak paham. Karena itu mungkin bidangnya sangat berbeda dengan bidang saya misalnya. Oke. Ya, hal-hal yang perlu dituliskan tadi ya sudah. Ini kalau di pendidikan ini ya subjeknya, datanya bagaimana, distribusinya, cek dan seterusnya. Oke, jadi metode selengkap mungkin ya, sebisa mungkin untuk bisa direplikasi. Karena inti ruh dari sains kan itu Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita klaim itu harus bisa dibuktikan oleh orang lain juga. Oke, berikutnya ada hasil dan pembahasan. Ya, ada hasil, ada pembahasan. Tapi biasanya ada juga yang minta keterbatasan. Sudah mulai ada yang minta dampak penelitian. Namanya hasil yang meringkas temuan atau menganalisis juga di situ ya. Hasil temuan. Dan datanya di sini bukan data mentah ya. Tapi data yang sudah diolah, data yang sudah menarik, data yang meng-highlight temuan dari penelitian kita.
Itu yang penting ya. Kemudian kalau kita ke pembahasan. Oh, ini dulu ya. Oh, ini ya analisis ya. Ketika menganalisis hasil seperti ini, misalkan tabel ataupun grafik atau yang lain, data ya intinya, Bapak Ibu, jangan menarasikan semua data. Seringkali saya temukan benar apa banyak ya hasil analisisnya banyak, tapi ditulis lagi. Tabel 7 menunjukkan ini bahwa teacher kategori of teacher misunderstanding on problem solving, meaning problem di sifat itu 2,17. Jadi tulis semua datanya, ditulis ulang semuanya. Tabel itu di teks. Nah, itu salah Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada tabel, ngapain ditulis ulang semuanya? Jangan. Tapi yang kita tulis yang menarik-menarik saja menurut kita. Misalkan nilai yang paling tinggi, itu yang kita highlight. Atau skor yang paling rendah, yang kita highlight. Atau tren, atau hal yang menarik yang ada di situ. Contohnya di sini adalah, yang di highlight adalah skor yang paling tinggi ya. Yang paling rendah, sorry. The lowest score of understanding problem solving appears on kategori problem solving strategi. Skornya 1,83. Nah, baru dijelaskan, dinarasikan ya. Apa maksudnya apa dan seterusnya. Tapi ini belum dibahas ya, ini masih analisis. Jadi tidak dituliskan semua datanya ya. Ini seringkali kesalahan peneliti pemula. Berikutnya, pembahasan. Pembahasan itu setidaknya harus menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, what atau how. Apakah data disajikan, kemudian dituangkan dalam tabel atau bagaimana. Apakah temuannya. Jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu, temuan. Jadi data banyak itu pun percuma kalau temuannya tidak fokus, tidak jelas. Kemudian why, mengapa kok terjadi temuan seperti itu? Nah, aspek saintifiknya di sini. Biasanya di sini dikaitkan dengan teori, konsep-konsep dasar, hipotesis, dan lain-lain. Ya, berikutnya what else? Apakah ada yang sejalan dengan penelitian kita? Apakah ada yang bertentangan dengan penelitian kita? Ya, itu dalam pembahasan. Makanya kalau kita sebagai editor paling gampang ngeceknya di pembahasan apa? Citasi. Ada citasi di pembahasan ya sudah, pembahasannya oke. Setidaknya ada dulu, nanti perkara akan direview lebih mendalam kan nanti ada tugas sebagai reviewer. Tuh. Jadi kalau kita sebagai penulis ya di pembahasan harus ada citasi sebanyak mungkin ya. Seperti itu. Nah, ini panduan lainnya ya. Apakah hipotesis ditunjang oleh data yang cukup? Mengapa hasilnya memiliki kecenderungan seperti ini? Bagaimana hasil ini memperbaiki hasil-hasil sebelumnya? Tadi di gap analisis kan sudah ada. Di sini bagaimana kita memperbaikinya. Dan arah penelitian selanjutnya bagaimana? Aplikasinya, simpulan, dan seterusnya. Ya. Nah, ini lebih lanjut, pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu ketika kita akan menuliskan diskus. Apakah sama ya jawaban atas hipotesis itu disetujui atau tidak, misalkan? Diterima atau tidak? Dan apakah orang lain pernah melakukan sebelumnya? Apakah cocok atau bertentangan dengan hasil penelitian lain? Itu ke diskusi. Contoh ya, contoh pembahasan. Ini masih yang tadi tentang guru. Jadi, fact that teachers tend to view both mathematics and how students should learn mathematics as body static perspective dan seterusnya. Itu kan temuannya tadi. Dari hasil analisis ketemu ini. Nah, kemudian dikaitkan dengan teori di sini. Raymond di referensi nomor 4 ya, menjelaskan faktor lain, bla bla. Kemudian kaitkan dengan temuan sebelumnya. Nah, rata-rata orang Indonesia, mohon maaf ya, Bapak Ibu, itu mencari support sukanya ya. Jadi ya ini didukung oleh ini, didukung oleh ini. Kalau didukung tok ya tidak apa-apa, tapi kalau bisa ada yang bertentangan seperti ini ya. However, our finding seems contrast with the study of Wijaya. Jadi bahkan ini ada pertentangannya. Apa-apa, sampaikan. Nanti ada yang mendukung, silakan sampaikan. Baru nanti simpulannya apa di situ. Simpulan dari ini ya yang disampaikan di sini, bukan kesimpulan bab kesimpulan ya, tentu saja. Itu cara menulis pembahasan atau diskusi. Terakhir, kesimpulan menjawab tujuan penelitian ya.
atau hipotesis, tentu saja jangan mengulangi apa yang ada di abstrak, tetapi fokus ke temuan penelitiannya apa. Biasanya di kesimpulan juga diminta untuk menambahkan potensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ucapan terima kasih, ini yang sering kali saya temukan itu kalau dapat dana ya diberikan ya lembaga pendananya siapa, kontraknya berapa. Kemudian jangan menuliskan ucapan terima kasih ke tim penulis. Ya. Kan masa saya menuliskan terima kasih ke saya sendiri kan? Aneh gitu kan. Kemudian kalau daftar pusaka mayoritas harus dari sumber primer karena ini artikel ilmiah ya Bapak Ibu dari artikel ada yang 5 tahun ada yang 2 tahun tadi ya tergantung bidang ilmu masing-masing. Kemudian yang sekarang cukup marak itu self citation mulai dikurangi. Kemudian reference-referensinya tidak berkaitan ya dikurangi juga ya. Jadi apalagi kartel citasi kan kemarin sempat rame itu hati-hati. Mungkin itu dari saya secara sekilas ya bagaimana kita menulis artikel yang baik. Ini secara sistematika ya. Dan sekarang sebenarnya sudah enak. Kenapa? Karena sudah banyak AI ya Bapak Ibu yang membantu kita untuk menulis artikel ya di sini. Nah, ini beberapa kebijakan ya dari publisher besar terkait dengan pemanfaatan AI. Kalau saya biasanya lebih mengikuti Elsevier ya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI itu boleh nggak? Boleh selama penerapannya diawasi oleh kita ya. Contohnya di sini ya. Sebagai penulis nggak boleh ya, AI tidak boleh. Semua semua publisher sudah sepakat tidak boleh menggunakan AI ditulis sebagai penulis. Dulu kan pernah satu kali ya cukup viral itu ChatGPT gitu. Sekarang tidak boleh. Kenapa? Karena terkait dengan pertanggungjawaban moralnya kan. Siapa yang mau tanggung jawab ChatGPT itu kan tidak ada. Ya. Kemudian di sini penggunaan diizinkan untuk apa ini? Keterbacaan boleh berarti pakai proofread, pakai AI ya. Kemudian bahasa boleh. Bahkan organisasi konten juga boleh. Kalau di ini ya, kalau saya katakan di Elsevier ya. Bahkan sintesis literatur itu boleh, brainstorming ide itu boleh kalau di Elsevier. Nah, nanti yang lain itu ada, tentu saja. Saya fokus di Elsevier aja yang sering saya pakai. Kemudian deklarasi harus ada disampaikan, harus dideklarasikan. Biasanya di sebelum referensi itu ada pernyataan penggunaan AI, di situ dikatakan misalkan Grammarly digunakan untuk apa, ChatGPT digunakan untuk apa, dan seterusnya. Itu harus disampaikan secara jujur. Kecuali kalau hanya untuk gambar, untuk spelling itu nggak perlu ya. Kemudian format pernyataannya di sini, contohnya, contoh penulisannya. Dan kalau gambar atau figur dari AI tidak boleh ya, kecuali memang metodologi risetnya ke arah situ atau disampaikan di metode ya. Kemudian sampul abstrak atau grafis. Ini maksudnya graphical abstrak grafis tadi ya, graphical abstrak itu nggak boleh. Reviewer tidak boleh sama sekali pakai AI ya. Ini semuanya hampir sama. Kenapa? Karena pertama, kalau pakai AI kan data diupload ya, itu menjadi kebijakan terkait dengan privasi ya, itu sangat dilarang. Hati-hati kalau kalian Bapak Ibu itu mengupload eh, apa ya berkas ke AI itu harus hati-hati ya. Kemudian yang kedua, reviewer ini adalah tanggung jawab sebagai ya kalau kata katakan itu sebagai penjaga dari jurnal kita ya. Karena beliau kan expert di bidangnya, jadi harapannya memang kepakarannya itu yang memberikan masukan, bukan AI-nya kan gitu. Jadi dilarang, banyak yang dilarang. Kemudian editor, kalau untuk keputusan juga nggak boleh. Dikasih A ya bisa, A ini ditolak atau diterima bisa, dikasih gitu, tapi tidak boleh. Sekali lagi sama, ini untuk menjaga sisi keilmiahan kita. Jadi editor itu harus dari keputusan, dari kepakarannya. Kemudian, nah ini yang paling penting, bahwa konten AI, jadi walaupun tadi sudah digunakan untuk studi literatur atau yang lain, tetap harus dibaca lagi oleh penulis. Penulis tetap harus bertanggung jawab. Terutama referensi ya. Seringkali saya juga pernah ya menggunakan ChatGPT dan seterusnya mencoba ya untuk buat artikel dan seterusnya yang minta tambahkan citasi. Ya benar ditambahkan. Seolah-olah ada saya cari referensinya itu di internet nggak ada. AI-nya ngarang, istilahnya itu halusinasi A. Itu harus benar-benar dicek oleh ya, editor juga harus ngecek, penulis juga.
Kemudian aspek IP ya, intellectual property, term and condition ya, ini wajib dicek ya satu persatu. Kalau konten bercopyright nggak boleh. Ya, ini kalau artikel. Tapi harus hati-hati ya. Ini ada beberapa kelemahan dalam kalau kita terlalu menggantungkan pada AI. Ide bisa kita jadi tidak lagi tajam, informasinya bisa jadi tidak akurat ya. Kalau Bapak Ibu melihat di ChatGPT ataupun Gemini kan disampaikan di bawah kecil ya bahwa apa ChatGPT bisa salah dan seterusnya ada kata-kata disclaimer seperti itu ya. Jadi bagaimana AI itu juga bertindak saja tergantung dari apa yang kita apa namanya kita inginkan ya kita prompt apa yang kita tuliskan ya. Oke. Mungkin itu yang terkait dengan materinya mungkin lebih banyak diskusi nih Pak Awan. Monggo saya kembalikan lagi ke Pak Awan. Oke, baik. Terima kasih Pak Alan atas penjelasan materi pada siang hari ini. Silakan, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand atau oke, baik. Satu dulu, Pak Samrudin. Oke, kita beri kesempatan Pak Syamrudin, silahkan, boleh untuk langsung bertanya. Baik, terima kasih Pak Alan. Assalamualaikum, selamat siang. Oke, Waalaikumsalam Pak. Siap. Iya Pak, ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama mengenai standar di Arjuna itu untuk IMRAL-nya seperti apa sih sebenarnya Pak? Kita pernah dulu kan ngajuin akreditasi awal. Awal itu kita hasil pembahasan itu digabung. Terus pas eh, dinilai oleh asesor diminta dipisah hasilan pembahasan. Terus kita pisah tuh. Reakreditasi berikutnya dia bilang sebaiknya gabung. Jadi agak bingung gitu. Tapi kita nggak gabung. Karena udah kita pisah hasil pembahasan, jadi imralnya itu ya udah kita pisah sesuai dengan asesor akreditasi awal ya. Nah, kemu- kemudian untuk Scopus itu kan saya lihat kadang-kadang beda-beda ya imralnya itu. Nah, apakah memang ada yang standar supaya jurnal kita bisa tembus ke Scopus lah misalnya gitu ya? Yang harus diikuti gitu loh. Standar yang mereka harus ikuti apa saja. Karena saya lihat kadang-kadang misalnya referensinya sampai ratusan. Terus kadang-kadang ada yang literatur review-nya ya sedikit banget. Terus metodenya tuh panjang banget. Terus gaya selingkungnya juga beda-beda tuh. Pembuatan tabel, grafik, chart dan sebagainya. Picture tuh agak beda-beda tuh. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi kan dijelaskan tuh. Kadang-kadang apalagi kalau misalnya skripsi tesis, mereka letterlek tinggal copy paste masukkan ke template jurnal ya. Itu kan sering itu. Nah, kita di editor tuh kadang-kadang kebingungan ya. Misalnya kalau dia pakai SPSS tuh misalnya teknik analisisnya, validitasnya dimasukkan, reliabilitasnya dimasukkan, karakteristik responden misalnya dari pendidikan, ekonomi, semua dimasukkan tuh di pendahuluan tuh. Terus kedua, nanti di hasilnya dia masukkan juga kutipan-kutipan atau citasi dari artikel sebelumnya. Nah, terus di pembahasan kadang-kadang seperti kata Pak Alan tadi ya, harus ada citasi kan penelitian terdahulu. Nah, sementara dia nggak masukkan tuh. Dia buat pembahasan terhadap hasil gitu. Nah, nanti kita berkali-kali tuh. Kadang-kadang saya di jurnal saya itu sampai 7-8 kali template aja nggak kelar-kelar tuh, Pak. Nah, pertanyaan saya, kita selaku editor boleh nggak langsung mengkat apa yang mereka buat? Kalau dia bikin lagi, ya artinya kalau kita reject kan kasihan kan, dia udah berusaha lah. Tapi kita potong, sebagai editor itu melakukan pelanggaran nggak terhadap hasil karyanya gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, soal tadi kan ada disebutkan masalah sitasi. Sitasi itu terutama di referensi ya. Referen itu tidak boleh mensitasi diri sendiri kan. Jangan terlalu banyak. Kemudian apalagi sitasinya itu tidak ada keterkaitan antara artikel yang ditulis dengan sitasi atau artikel yang disitasinya. Kan sering banyak tuh. Karena gini, Pak Alan, ini kan kadang-kadang banyak dosen ini mengejar skor Sinta, Pak. Ada yang skor Sintanya sampai 50.000, 60.000 pasti. Padahal masih asisten ahli, Pak. Saya bilang profesor di Harvard aja nggak sampai puluhan ribu loh citasinya. Ini dosen-dosen di Indonesia sampai puluhan ribu citasinya.
Kadang-kadang yang jurnal penelitian disitasinya jurnal pengabdian. Sebenarnya disitasinya jurnal. Jadi supaya masuk gitu. Nah, kita boleh nggak kalau misalnya dia sitasi, dia tetap nggak mau buang, kita buang sendiri. Sitasi atas nama penulis sendiri itu. Itu pelanggaran nggak kita sebagai editor gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir ada kewajiban nggak di dalam sitasi referensi itu wajib karena sekarang kita tuh jurnal saya itu mewajibkan sekarang semuanya harus dicantumkan nomor DOI-nya. Jadi jelas tuh kan. Kalau udah ada nomor DOI-nya, oh jelas nih jurnalnya ada nih. Kalau nggak ada DOI kan kadang-kadang ada jurnal itu kan ya sekarang jurnal abal-abal lah, predator gitu loh, Pak Alan. Nah kalau kita misalnya mewajibkan eh, apa harus ada DOI itu, kita ada pelanggaran nggak kira-kira di sebagai editor gitu. Saya sekarang mewajibkan tuh kalau tidak ada DOI maka saya anggap referensinya itu tidak valid, tidak benar gitu. Karena bisa aja dia ketik manual kan. Tapi kalau ada DOI-nya kan nggak mungkin dia ini. Kan kita bisa klik DOI-nya. Muncul langsung kan ke jurnalnya gitu. Walaupun soal DOI itu belum diaktifasi lah misalnya ya. Nah itu kira-kira Pak Alan. Mohon mohon arahan dan apa pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsudin. Ini langsung dijawab atau pripun Pak Awang? Boleh Pak, langsung dijawab boleh. Langsung saja ya. Karena nanti kalau tumpuk-tumpuk nanti saya lupa nih. Terima kasih Pak Samsudin. Sebelumnya Pak Samsudin ini jurnalnya Sinta berapa Pak kalau boleh tahu untuk yang Saya dikelola? ada jurnal itu ada Sinta 42. Oke, Jurnal Mandiri, Jurnal Madani, yang penelitian, yang PKM-nya Sinta 4, Jurnal Society. Yang satu oke, baru 2 tahun, baru mau ngajuin akreditasi jurnal. oke, siap. Yang pertama tadi terkait dengan gaya selingkuh jurnal. Kalau di Arjuna itu gimana? Kalau di Scopus itu gimana dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita lihat esensinya di publikasi ilmiah seperti ini, Bapak Ibu, itu tidak ada ketentuan mana yang harus diikuti dan seterusnya itu tidak ada. Kalau di akreditasi di Arjuna itu yang dinilai seharusnya ya, karena saya kan sudah berapa ya, sudah lebih dari 5 tahun ya membantu di sana, itu apa yang Bapak Ibu tulis dalam aturan, panduan atau gaya selingkuh, itu yang akan dicek konsistensinya dengan apa yang diterbitkan di artikel Bapak Ibu. Sebenarnya itu saja. Kalau kita lihat di Arjuna, yang seringkali kita temukan. Oke. Tapi memang ya mohon maaf, kadang-kadang siswa kan banyak, ada yang Nah, Bapak itu dia. ini yang dibawa Bapak ini dan seterusnya. Ya itu. Ya, Nggak ada itu yang jadi masalah. kebakuannya itu lah yang saya tanyakan gitu. Betul, Harusnya kalau Kalau udah memenuhi itu ya cukup kan, nggak perlu dia komentarin kan harusnya. betul, Makanya eh, ada yang tadi hasil pembahasan harus digabung, ada yang harus dipisah dan seterusnya. Itu kan sebenarnya itu hak prioritas dari jurnalis sendiri kalau pendapat saya, Bapak Iya, Ibu. iya, setuju Ya, saya itu. monggo itu tinggal ditentukan. Kalau yang nggak yang aneh itu misalkan nggak ada pembahasan, nah itu baru Nah, bisa iya, dikritisi, dikurangi nilainya dan seterusnya. iya, Nah, kalau Scopus juga sama Bapak Ibu, kalau kita lihat jurnal Scopus itu variasi Bapak Ibu, banyak tipe-tipenya yang aneh-aneh dan seterusnya. Tadi ya, abstrak aja sekarang sudah ada graphical abstrak, abstraknya dalam bentuk iya. gambar. Dulu tuh nggak boleh dan seterusnya. Jadi yang mana Pak yang harus kita contoh? Kalau saya itu selalu memberikan tips sih Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal itu cari jurnal panutan Bapak Ibu. Misalkan kalau sekarang kita masih Sinta 4, kita cari Sinta 2 yang sesuai dengan bidang kita. Kita lihat di situ, kita telaah kebijakannya, gaya selingkuhnya dan seterusnya nanti kita bisa adaptasi ke jurnal kita. Kalau nanti sudah Sinta 2, kita cari jurnal panutan yang sudah Scopus. Nah, yang mana satu aja atau dua, jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Nanti kita telaah kebijakannya, kita implementasikan, kita adaptasi di jurnal kita. Kalau saya seperti itu Pak Samrudin ya, Iya. terkait dengan dasar lingkup. Cukup menjawab pertanyaan pertama Pak? Cukup, cukup, Pak. Jadi itu sebenarnya Bapak Ibu yang menentukan. Nanti yang dicek adalah konsistensinya. Di Sukabumi juga sama Bapak Ibu yang dicek konsistensinya. Kemudian yang kedua, skripsi. Memang seringkali ya Bapak Ibu artikel itu copy paste dari skripsi tadi disampaikan. Saya juga kan di awal disampaikan. Apalagi saya juga mengelola jurnal itu Sinta 3 itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang ya mohon maaf bahkan tadi ya diskusinya tidak ada bagaimana dan seterusnya. Akhirnya seringkali apa ya justru itu Bapak Ibu kita bisa menyeleksi artikel yang masuk. Jadi tidak harus semua artikel yang masuk bisa kita terima.
Kalau memang menurut kita mungkin sangat kurang, sangat butuh banyak perbaikan, ya kalau saran saya langsung ditolak aja Pak Samrudin. Hmm. Seperti itu. Karena seringkali ya kita juga mendapatkan seperti itu Pak, sudah Sinta 3 yang mohon maaf pembahasan nggak ada citasinya. Ya sesepele itu ya. Dan lain-lain Hmm. itu langsung kita reject. Di awal bahkan ya. Jadi pertama submit, kalau kita SOP-nya 2 minggu maksimal ya. Itu kalau memang sudah jelek langsung reject, 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 reject. Jadi bahkan kita sudah membuatkan telah awal dulu editor. Jadi naskah yang sudah masuk ke reviewer itu 75% itu sebenarnya sudah layak terbit. Tinggal reviewernya aja seperti apa nanti komentarnya dan secara sistematika yang tadi saya sampaikan itu sudah memenuhi semua. Kalau gitu nanti enak editornya Bapak Ibu. Nanti kan dapat artikelnya juga pasti yang terbit-terbit itu bagus-bagus. Oke. Kemudian apakah boleh editor nanti yang merevisi karena gregetan yang ini nggak direvisi-revisi kalau sudah cinta ya ditolak Bapak Ibu. Kita kan punya artikel banyak kecuali stok artikelnya sedikit ya Bapak Ibu. Itu. Kalau sudah cinta 4, cinta 3, apalagi cinta 2 ya kalau saran saya kalau editornya penulisnya bandel ya ditolak aja Bapak Ibu kan kita punya artikel banyak. Justru kalau saya semakin cepat kita menolak kan supaya penulisnya bisa sampai ke jurnal yang lain. Hmm. Makin cepat supaya penulisnya nggak menghabiskan waktu di kita. Kasihan juga penulisnya. Saya justru malah sudut pandangnya seperti itu. Saya pernah Bapak Ibu submit di Elsevier ya mungkin dulu masih zaman muda ya Bapak Ibu masih sombong-sombongnya submit di Elsevier. Aduh, apa 1 jam atau 2 jam langsung ditolak Bapak Ibu. Baru submit itu 1 jam langsung ditolak. Dapat email penolakan ya sudah. Tapi memang seperti itu kalau pengelolaan jurnal yang profesional. Di awal aja sudah bisa langsung ditolak oleh editornya. Oh ini di luar fokusan skop. Oh ini datanya kurang. Oh ini metodologinya masih kurang jelas. Oh ini artinya kurang jelas langsung tolak, 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 tolak. Seperti itu. Apakah boleh membantu merevisi? Nah ini tergantung Bapak Ibu. Kalau masih jurnal baru, belum terakreditasi, kemudian kita bicara yang ideal seperti itu ya susah nanti Bapak Ibu. Jangankan seperti itu. Misalkan kita eh, ada orang submit, kemudian kan direview, nah diminta revisi gitu pasti nanti belum terakreditasi aja kok sudah minta revisi aneh-aneh dan seterusnya gitu kan Bapak Ibu ya. Iya, iya. Ya kalau memang seperti itu ya monggo didiskusikan dengan penulisnya. Kalau emang editornya ada waktu ada tenaga ya silahkan tapi tentu saja sepersetujuan penulis. Membuang citasi tadi ya self citation terlalu banyak self citation nggak nyambung dan seterusnya. Kalau saya penulisnya ngeyel ya saya tolak Bapak Ibu kalau saya ya nggak usah susah-susah. Tapi kalau memang dikasih tahu nggak anu ya dihapus tapi penulisnya setuju apa nggak menghapus citasi itu dan seterusnya tetap harus ada persetujuan penulis karena tetap saja itu kan artikelnya penulis ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita sebagai editor langsung mengeksekusi dan Oke, seperti itu Pak ya. Yang pertanyaan 2 dan 3 ada yang Ya, perlu cukup, diklarifikasi. cukup. Cukup. Ya. Kemudian terkait doi. Doi itu kalau saya malah saya wajibkan Bapak Ibu ya. Ya tidak hanya doi, doi atau website atau linknya. Jadi setiap artikel yang pertama kali masuk itu belum ada doi, belum ada linknya, saya kembalikan, saya minta revisi. Harus ada link websitenya dan kalau kalau jurnalnya nggak ada doinya kan, gitu, dari Iya. link website atau doinya itu yang saya minta. Kenapa? Tadi di akhir kan saya sampaikan terkait dengan halusinasi AI. Ya orang Indonesia kan unik-unik ya Bapak Ibu, sangat kreatif kalau melakukan hal yang aneh-aneh seperti itu. Jadi buat Iya. artikel ya yang buat ChatGPT-nya. Terus pas kita cek referensinya banyak, tapi pas dicek itu nggak ada, Bapak Ibu benar-benar nggak ada di internet, benar-benar chat GPT-nya ngarang. Kita pernah kebobolan mau mau apa? Mau publish di editing akhir, editor saya yang bagian akhir tuh ngecek dari referensinya itu dari 25 itu hanya ada satu yang ada. Ya sudah saya kembalikan ke penulis, bahkan ada yang saya tolak itu pernah. Saya reject aja. Tuh, gitu nih Pak Sam. Oke, Rudi, oke. bahkan Ya, saya ya. wajibkan ya untuk link dan doi. Tapi Link tidak tambah harus link. doi semua, ada link Ya, juga. Jadi linknya ya. kita mudah mengeceknya. Karena kalau kita sebagai editor tuh semua itu harus dicek ya Bapak Ibu. Link link abstrak nih maksud Pak Adnan ya.
Nggih, link jurnalnya, Abstrak. Iya, link artikel. iya artikel yang abstrak ya kan. Nggih, betul. Itu kita sampai cek Bapak Ibu, referensinya kita cek, garis linknya cocok apa enggak, referensinya ada di internet atau tidak. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Seringkali di bagian atas di teksnya itu enggak ada, di bawah ada daftar pusakanya. Atau kebalik, di atas itu ada misalkan data 2020 lalu di referensi enggak ada. Itu Nggak ada. tugas kita Bapak Ibu untuk ngecek seperti itu. Gitu Pak Samrudin. Nah, tadi satu yang pembahasan itu, apakah memang wajib harus ada sitasi ya, kutipan, Ya, kalau kita penelitian bicara di artikel ilmiah kan pembahasan itu membandingkan hasil temuan kita dengan teori, dengan penelitian yang relevan, maka memang harus ada Pak, secara umum. kalau misalnya dia nggak masukkan, dia kan hanya membahas hasil penelitiannya itu. Ya tadi, akhirnya kan ke dampak itu jadi tidak berdampak artikelnya nanti. Hmm. Kalau ada yang seperti itu, saya pasti langsung reject kalau pembahasan nggak ada. Putus internet. Putus ya Pak Awang ya. Pak Alan putus itunya, suaranya ya. Tidak ada gangguan koneksi, Bapak Ibu Iya, sekalian. ya Pak Awang, iya. Pak Alannya putus kali ya. Kita ya kita tunggu sebentar, Bapak Ibu sekalian. Iya, oke. Lalu cek-cek, Bapak Ibu ngapunten di kami kampusnya mati lampu tapi bisa lanjutin insya Allah. Enggak, saya pakai tethering HP. Nggih, mohon maaf nggih. Ini nggak ada pemberitahuan sama sekali. Biasanya diberitahu ada mati Ya, lampu atau gimana. nggak biasa PLN gitu Pak. Oh enggak, Pak. Kalau di kami biasanya ada pemberitahuan kalau mati lampu. Oh Tanggal gitu. sekian, sekian ada suratnya. Nah ini nggak ada ya. Oh, ini Beberapa hari nggak. ini, Pak. Oh Takutnya iya, isu BBM kita habis itu beneran ya. iya benar. Sebenarnya benar. Takutnya. Nggih, monggo. Ada lagi Pak Samrudin mungkin. Cukup Pak. Nah, Nggih, matur yang nuwun. penting mudah-mudahan nggak mati lampu bergilir ya Pak. Nggih, takut itu Saya Pak saya menakutkan. Tangerang udah seminggu mati lampu juga. Oh, Sering sama banget. juga nggih. Iya, giliran Hmm. berarti Surabaya nanti. Nggih, bisa jadi seperti itu. Baik Pak Alan, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Nggih, Waalaikumsalam. Nggih. Terima Monggo kasih. Pak Awan, saya kembalikan ke Pak Oke, Awang, Pak. baik. Satu, dua lagi ya Pak ya. Di kolom chat ini Siap, terkait aman, AI monggo. juga. Ini menggunakan AI detektor sebagai syarat satu artikel. Karena kebanyakan AI detektor masih tidak akurat atau banyak false-nya. Nah, kemudian cara menurunkan persenan AI detektor dari artikel yang sudah kita tulis. Ini mungkin salah satunya parafrase lagi. Atau bagaimana Pak Alan? Boleh untuk ditanggapi ini. Nggih, terima kasih Pak Dari Komanguding ya, dari terkait Pak dengan Komang AI ini ya. detektor. Nggih, Nggih, saya juga pernah kemarin menyelenggarakan conference itu mencoba nggih menggunakan AI detektor, ada pakai Turnitin, ada pakai Zero GPT ya nggak salah. Kemudian ada AI detektor Grammarly sama apa satu lagi gitu. Ketika dicek itu semuanya nilainya nggak konsisten, Hah? Bapak Ibu. Berbeda-beda. Akhirnya ya itu jadi masalah karena ya AI juga semakin pintar, walaupun AI detektor juga harapannya semakin pintar. Sehingga memang tadi disampaikan Bapak Ibu ya, di slide saya yang terakhir tadi terkait dengan AI itu beberapa peneliti itu boleh menggunakan AI. Cuma memang kadang itu beberapa kampus mana ada yang harus bermasalah dengan AI detektor terkait dengan kepangkatan ya mungkin dianggap sama dengan similarity dan seterusnya. Nah, celakanya lebih mudah kita menurunkan similarity di Turnitin ya dibandingkan AI detektornya. Dan ini sering kali false detection Bapak Ibu. Saya pernah artikel yang saya tulis ya bahkan sebelum ada AI-AI-an itu saya cek di situ
bisa hampir 90% lebih dianggap AI. Banyak yang seperti itu yang berkomentar seperti itu. Sehingga kalau menurut saya pribadi memang tidak reliable sampai saat ini Bapak Ibu AI detektor seperti ini. Nah, celakanya berarti ya beberapa kampus, beberapa panitia seminar itu ada yang meminta AI-nya harus sekian persen dan seterusnya. Nah, ini jadi masalah. Sebenarnya sama similarity saya kan juga nggak setuju Bapak Ibu terkait dengan similarity detection seperti itu. Itu suatu saat kalau semua orang sudah menulis itu nanti kita tulis apapun dapat 100% Bapak Ibu. Kan seperti itu logikanya ya. Nah, justru yang paling penting itu ya kalau kita bicara terkait dengan plagiarism, Bapak Ibu misalkan ya nulis artikelnya dalam bahasa Indonesia diterbitkan, kemudian minggu depan tinggal ditranslate aja ke bahasa Inggris diterbitkan. Itu pakai similarity to read ini itu tetap 0% Bapak Ibu. Padahal itu adalah plagiarism. Jadi kita harus benar-benar bisa mendefinisikan ulang apa itu plagiarism. Yang celakanya ya tadi ya kalau kita dosen ke arah kepangkatan ke yang lain-lain itu ya kalau aturan seperti itu ya kita mau tidak mau kan harus mengikuti Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang AI detektor ini tidak sampai jadi aturan karena tadi lebih susah Bapak Ibu saya akui untuk menurunkan. Karena untuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang grammarnya baik itu nanti dianggap sebagai pembuat AI. Jadi kemarin bahkan bahasa Inggris kita sedikit lebih jelek gitu supaya tidak dianggap buatan AI. Padahal ya kita sendiri yang nulis itu Bapak Ibu. Seperti itu Pak Komang, mungkin menjawab atau ada tanggapan Bang? Atau cukup Pak Awan? Bisa ke selanjutnya atau bagaimana? Oke, tadi Pak Yohanes Hutauruk, sepertinya Pak Yohanes, oh Pak Johannes Hutauruk. Silakan Ya Pak. Pak, kedengaran suara saya Pak. Oke, oke, Iya, aman Pak. aman Pak. Sebelumnya mohon maaf ini perangkat saya tidak ada kameranya jadi nggak bisa tampil Pak ya. Jadi Iya, iya Pak, aman. saya mau bertanya ada dua pertanyaan tapi dari berbagai sisi. Satu pertanyaan saya adalah sebagai sisi editor Pak ya. Nah, eh, mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan, wawasan mengenai bila editor atau copy editor ketika proses editing menggunakan sebuah AI untuk proses copy editing dan proofreadingnya itu apakah itu menyalahi atau bagaimana Pak? Karena kan sebenarnya itu sudah tahap akhir. Nah, apa dampaknya bagi penulis atau ke depannya bagaimana? Nah, pertanyaan kedua itu dari sisi penulis. Jadi saya pernah menulis suatu artikel dan ketika sampai tahap Ya, prosesnya editing, itu diminta saya menunjukkan sertifikat proofreading, Pak. Nah, sertifikat proofreading meminta mengupload sertifikat proofreading. Nah, sertifikat proofreading ini yang yang profesional dia bilang seperti itulah. Nah, pertanyaan saya adalah kalau seandainya proofread itu dilakukan AI juga, aplikasi AI yang memang eligible untuk proofreading, itu bagaimana ya Pak ya? Sertifikat secara ini memang tidak ada, tetapi itu bisa kita misalnya screenshot atau download PDF-nya yang membuktikan hasil proofreadingnya seperti itu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jones ya atas masukannya atau pertanyaannya ya. Kita diskusikan bersama di sini. Yang pertama terkait dengan editor. Ketika editing misalkan menggunakan AI, apakah boleh atau tidak? Nah, tergantung sejauh mana AI ini berperan ya Bapak Ibu. Kalau misalkan tadi ya, sebenarnya tabelnya tadi kan sudah saya sampaikan ya, dan ini juga masih ada berbagai perbedaan pendapat ya antara satu dan lain publisher. Betul, betul. Ya. Kalau saya memang lebih cenderung ke Elsevier di sini, editor itu tidak boleh apa kalau keputusan editorial. Naskah ini diterima atau ditolak itu tidak boleh pakai mesin AI. Tapi selama pakai yang lain itu seharusnya boleh. Tapi tadi ya, tergantung sejauh mana AI itu digunakan dalam copy editing. Misalkan kalau untuk proofread kan kita bisa pakai Grammarly, Grammarly yang AI kan ada juga. Itu boleh nih. Spelling, grammar punctuation bahkan tidak perlu diungkapkan di sini. Oke, yang dilarang itu hanya keputusan editorial. Tapi
Tadi Pak Jonas sampai sejauh mana Pak untuk copy editing AI-nya yang dipakai itu? Ya, ini untuk apa ya? Alur logikanya kalimatnya aja supaya dan sedikit grammar memang terdeteksi. Itu yang kita refine, Pak. Kita perbaiki sehingga eh, tingkat kebacaan kalimatnya itu paragrafnya itu jelas gitu, Pak. Oke, selama tadi disupervisi oleh penggunanya, editor ataupun oleh penulis. Nanti kan dikembalikan penulis, penulis harus membaca lagi, Pak. Jadi harus persetujuan penulis juga. Tetapi tadi nggih, peraturan di Indonesia kan unik-unik gitu loh. Nanti suatu saat Indonesia harus pakai detektor AI itu repot lagi nanti Ya, ketika betul, Pak, betul. kepangkatan. Nah, hal yang seperti itu saya tidak bisa menjawab. Saya kan menjawabnya secara dari sisi yang apa yang saya ketahui, apa yang sudah saya kaji secara ilmiah, ya. Bahwa Iya, kalau menurut Aspire boleh, Pak. Tapi kalau di Indonesia saya tidak tahu nanti ke depannya. Kan sampai sekarang belum ada aturan tentang AI. benar, belum ada Tapi aturan. kemarin ada kampus tertentu sudah mulai harus AI-nya sekian persen itu ada. Saya Ya, sudah dengar. betul. Gitu, Pak. Jadi tergantung nanti dari kebijakan masing-masing. Kemudian tadi terkait dengan sertifikat proofreading ya. Tadi Pak, kalau kita nulis di jurnal, beliaunya minta itu ya kita harus ngikuti Pak. Nuruti Pak biasanya. Karena setiap jurnal kan punya kebijakan masing-masing. Ada yang sudah cukup di proofread pakai AI, ada yang bahkan minta harus proofreading yang orang profesional. Jadi memang kalau ingin artikelnya diterima, kalau saran saya mengikuti apa yang diminta oleh editor jurnalnya. Bahkan kadang-kadang ada yang kerjasama gitu loh Pak. Jadi editor ini merekomendasikan untuk di lembaga yang ini Ya, gitu. betul, Ada Pak, yang betul. gitu. Ya Kalau selama seandainya izin, kalau seandainya kita eh, tidak bisa mendapatkan sertifikat dari misalnya lembaga yang memang kompeten di bidang itu, kalau seandainya kita minta rekan atau kolega kita ini yang memang sudah memiliki atau sering submit dan publish di jurnal Scopus Q1 Q2 itu cukup nggak Pak seperti itu? kembali lagi Pak, itu tergantung dari kebijakan editor jurnal yang kita tuju. Ada yang memang harus saklek, harus ada sertifikat resminya, ada yang seperti itu. Saya juga pernah. Iya Pak, kasih Pak. Dengan biaya ya bisa sampai 2 juta, 3 juta untuk proofreading saya juga pernah. Kadang mereka Supaya, menyiapkan proofreading, Pak. Nggih, bahkan seperti Saya, itu. saya pernah begitu, mereka minta harus mereka proofreading dan harus kita bayar, Pak. Saya udah pernah itu. Nggih, Ya, rate-nya tadi yang seperti Pak Alan bilang tuh, sekitar 2 juta. nggih, sekira segitu wajar. Ya, Iya. ya apa ya, bukan wajar ya. Ya memang seperti itu Pak kebijakannya biasanya. Apalagi kalau jurnal-jurnal kampus yang BLU, BH itu kan harus masuk rekening rektor dan seterusnya kan kadang-kadang bisa menjadi tambahan penghasilan untuk editornya gitu. Gitu nih Pak Jones menjawab? Iya Pak, terima kasih Pak informasinya. Iya, iya sami-sami. Oke, saya kembali lagi ke Pak Awang, monggo Pak Awang. Halo Pak Awang, oh Pak Awang lagi anu mungkin ya. Monggo selanjutnya mungkin Pak Saifullah. Ya, izin Pak, saya kapan? Oke, oke, monggo, monggo siapa? Oh, oke baik. Terima kasih Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, saya ini ada 3 pertanyaan. Mungkin pertanyaan saya ini pertama terkait dengan kita sebagai editor gitu ya, seperti Bapak ya sebelumnya. Yang kedua juga sebagai author. Eh, Pertama mungkin sebagai editor Pak, saya masih terkadang bingung karena mungkin sebagai pengelola jurnal yang belum lama gitu ya, meskipun ada 2 jurnal yang sekarang saya kelola, satu sudah terakreditasi dan nunggu yang baru, satu masih belum cukup umur. Saya masih bingung kadang ketika kita melakukan editing ya, pada konfirmasi autor itu sebenarnya di peran siapa Pak? Apakah dia di copy editor ya, atau dia masuk ke ranahnya production untuk konfirmasi autor ketika apa namanya, kita sudah selesai mengcopy edit gitu ya, kita mengkonfirmasi.
Itu karena mungkin di settingan saya ada yang salah, enggak muncul itu Pak. Gitu ya sebagai editor. Kemudian yang kedua, kebetulan saya menggunakan ini Pak, apa namanya? Trinka AI. Ya, menggunakan Trinka AI. Saya ingin menanyakan untuk ini parafrase dan grammar itu seberapa efektif sebenarnya Pak keterlacakannya ketika kita gunakan untuk menulis di jurnal internasional. Saya dalam beberapa hari ini baru menggunakan dan ini baru mau coba disubmit gitu Pak. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait AI humanizer. Kemarin saya mensubmit artikel itu terdetek AI. Padahal itu betul kata Bapak tadi itu adalah tulisan kita. Jadi kalau boleh tahu sebelum kita submit itu kira-kira yang cukup efektif dan bagus itu aplikasi apa untuk AI humanizer itu Pak? Apakah barangkali ada di Trinka misalkan? Barangkali itu Pak Alan, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Saifullah ya. Terkait dengan pertanyaan tadi sebagai editor, yang pertama kapan kita konfirmasi? Sebenarnya ada di bagian production ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di OJS-nya, mungkin saya tunjukkan. Mm-mm. Bentar deh, saya login dulu. Di ranahnya production Pak Alan ya? Sebentar, sebentar Pak. Ya, saya login dulu. Saya lupa tuh. Di production itu kan ada bagian komentar dari atau saran dari author Pak. OJS berapa dulu ini, Apa? Pak? OJS-nya OJS OJS 3 Pak. 3. OJS OJS 3. 3 Pak. Ya. Oke. Mengkonfirmasi ke author, afiliasi, identitas dan lain-lain. Oke, bisa di situ atau kalau kami itu kita email Pak. Jadi kita sudah sampai eh, PDF-nya lengkap, kita email nanti penulis diminta untuk apa namanya? Mengkonfirmasi. Mengecek kembali sebelum Ya, ya. benar-benar resmi terbit. Itu Hmm. di kami juga ada yang tipenya seperti itu, Pak. Berarti di tim production Pak ya? Di production ada atau tadi kalau kami itu langsung, Pak. Jadi kalau kami langsung di email secara langsung, ini loh PDF-nya akan diterbitkan. Silahkan saya beri waktu 1 kali 24 jam. Kalau tidak ada respon berarti sudah oke. Saya biasanya lebih ke seperti itu. Karena sebenarnya kalau di production ya boleh sih, Pak. Tetapi kan itu tidak dinilai juga di akreditasi, tidak dinilai di Scopus. Jadi saya tidak mengarah ke situ. Di sini di discussion di bagian production ini yang untuk OJS 3 ya Bapak Ibu. Ada discuss itu Pak. Nah ini di discussion di sini kan bisa Nah, kita add iya, discussion ada di sini. discuss. Nah itu bisa nambahkan di sini. Kalau saya email Pak, Bapak Ibu, saya email ini bahkan setelah terbit Pak, jadi sudah saya terbitkan PDF-nya, saya email, ini silakan dicek PDF-nya, metadata di website dan lain-lain. Kalau sudah saya beri waktu 21 kali 24 kalau tidak ada respon 1 kali 24 jam ya berarti kami anggap sudah terbit resmi gitu Pak. Jadi Di penugasan selain ini. PDF, beliaunya juga ngecek metadata-nya lengkap di website. Begitu Pak. Oke, baik, baik, baik. Jadi selain di OJS juga penekanannya bisa lewat email tadi Pak ya. Ya, Pastinya supaya bisa email, muncul bisa history WA dan juga malah. terima kasih Oke. Pak Alan. Oke. Kemudian terkait dengan Trinika AI, saya belum pernah memakai Pak. Nggih. Jujur saja, jadi saya tidak tahu dan Efektivitas. seterusnya. Tetapi tadi untuk keterlacakannya ini maksudnya yang terkait dengan AI-nya Pak ya? Iya Pak. Di jurnal. Nah, Terdetek tadi AI begitu. detek AI-nya tadi, nggih, tergantung jurnalnya tadi Pak. Kalau di Aspire kan boleh, selama dideklarasikan. Jadi pintar-pintar kita akhirnya memilih jurnal mana yang mungkin ya menggunakan AI itu tidak sesaklek gitu ya, harus berapa persen, tapi bisa dalam bentuk tadi deklarasi AI dan seterusnya. Itu kan ada banyak jurnal Aspire yang boleh pakai AI tapi dideklarasikan. Kemudian AI Humanizer tadi ya, seringkali saya juga sudah pakai, saya kemarin pakai Quillbot itu yang murah, ya nggak efektif juga Pak. Bahkan saya minta pakai ChatGPT gitu juga nggak efektif.
Ya turun, kadang turun nggak signifikan. Gitu. Dan apa kolega saya di depan sampai mantuk-mantuk menyetujui apa yang saya sampaikan. Ya, rapotnya di situ Pak, karena sampai sekarang belum ada metode yang efektif, benar-benar efektif untuk mendeteksi AI. Sehingga ya korbannya di kita. Karena Turnitin sudah ada AI-nya dan tadi Turnitin AI itu juga sangat tidak reliable. Gitu. Mudah-mudahan menjawab Pak Saifullah. Ya, baik, terima kasih Pak. Iya. Intinya Minimal lebih mudah kita mengurangi presentasi similarity daripada presentasi A. iya, iya. Namun terkadang gini Pak, Oke. saya pernah juga belum lama ini ini ya ngirim ke Scopus itu, dia alhamdulillah sekarang sudah accepted di Q1. Nah, tapi dalam salah satu catatannya itu agar memperbaiki penulisan yang terkesan AI sounding. Nah, itu Pak. Jadi ada Oke. beberapa memang kalau kita menggunakan ChatGPT gitu ya. Artinya kan kita meminta sintesis, kemudian tetap kita arahkan. Memang ada beberapa narasi-narasi itu terkesan AI sounding dan itu menjadi catatan reviewer. Ya, meskipun tidak mayor ketika itu revisinya minor. Nah, barangkali eh, perlu parafrase mungkin ya. Parafrase yang betul-betul detail, betul-betul teliti sebelum kita mengirimkan apa namanya artikel tadi itu. Ya, barangkali itu saja. Terima kasih Pak Alan atas Oke, saya jawabannya Pak. setuju Pak terkait dengan AE sounding itu memang beberapa mirip ke AI. Itu yang memang perlu kita hindari Pak, nggih. Karena seringkali bahkan kalau kita tahu jurnal di apa namanya di Elsevier itu juga ada yang sempat kecolongan pakai AI. Jadi memang kita perlu benar-benar membaca apa yang sudah dibuat oleh AI supaya ya kontrolnya kan di kita Bapak Ibu ya kalau terkait dengan AI. Itu repotnya dari penulis sendiri kan kontrol eh, terkait dengan kebijakan AI-nya sehingga kadang-kadang kita susah untuk sebagai editor itu susah Bapak Ibu untuk mengecek apakah ini AI atau tidak dan seterusnya. Jadi yang bisa kita lakukan ya kita cuma meminimalisir aja. Jadi kalaupun pakai Turnitin AI ya tidak kita gunakan sebagai data yang benar-benar kita bergantung di situ, tetapi bisa sebagai bahan pertimbangan saja. Oke. Ini saya berikan contoh ya yang beberapa jurnal, tapi ini direkam ya. Mudah-mudahan tidak apa-apa lah ya. Yang terlalu kelihatan ya menggunakan AI. Dan ini juga sudah sempat viral kan, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Maaf, tetapi sebagai model bahasa AI saya tidak dapat menyelesaikan. Ini sudah terbit ini. Nah, ini tugas kita yang seperti ini disisir ketika menjadi editor. Kemudian ini. Ini. I'm very sorry, but I don't have access to real-time information of patient-specific data as I am an AI language model. It is Elsevier. Nah, yang seperti ini yang kita sebagai editor harus benar-benar mengecek. Nih. Certainly, here possible introduction for your topic. Ini editornya lelah mungkin Pak ya, karena banyak artikel yang sudah. Nah, ini juga. Kalau ini reviewer, reviewernya minta citasi ini. Jadi dia penulisnya kesel, tulis aja gini. As strongly requested by reviewers, here we cite some references dan seterusnya. Itu kan juga jadi masalah terkait dengan editor. Seperti itu Bapak Ibu, ada lagi mungkin? Kalau tidak, saya kembalikan lagi ke Pak Awang. Mungkin Pak Awang. Halo, Pak Awang, masih di sini, Pak Awang? Halo, Pak Awang? Atau mungkin monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan lagi, silahkan. Nah ini Pak Awang sudah masuk. Monggo Pak Awang.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah ini eh cukup baik ya untuk penyampaian materi dan sharing kita pada ya siang hari ini. Karena ya waktunya ya 1 hingga 1,5 jam dan nantinya atau besok di bulan depan kita akan sambung lagi dengan tema yang berbeda. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Utama Alamdeda yang telah berkenan sharing mengenai ya kualitas artikel ya sebagai editor, sebagai substansi, kaitannya juga dengan pengelola jurnal. Kemudian seluruh Bapak Ibu peserta sharing session pada hari ini yang telah meluangkan waktu dan berkenan untuk sharing tentang pengelolaan jurnalnya. Sebagai informasi, Bapak Ibu dapat mengajukan pendampingan supervisi jurnal mulai dari target akreditasi, DOAJ, DOI, maupun custom tampilan jurnal pada website supervisi.relevanjurnal.id. Kemudian untuk nanti sertifikat maupun materi, ya materi sudah di-share oleh Pak Alan. Kemudian nanti sertifikat mohon untuk mengisi presensi atau daftar hadir terlebih dahulu. Nanti kita kirimkan dari tim sekretariat. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, namun sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sharing session di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sekalian. Matur nuwun Pak Awang, Terima bagus kasih. bukunya. Malam, Matur nuwun. Bapak Matur sekalian. Sehat-sehat nuwun. ya Bapak Mas Ibu. Awang, Nuwun. Mas Oke. Alan, thank Assalamualaikum. you. Oke.